sebagaimana yang disampaikan sejak tadi sekitarmu bahwa ini kita dengan ideologi sekaligus menjadi seorang penyebab dari Muhammad SAW itu tadi menyambut di hari bapak ibu-ibu yang sama-sama kita hormati para peneliti para kiai, asatidz, para guru, terutama Kiai Haji Ma'ruf yang hadir bersama kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatidz, para guru, pengurus DKM beserta jajarannya, pengurus yayasan beserta jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat, juga Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah. Mengawali kajian pagi hari ini yang sekaligus dirangkai dengan peringatan Isra Mi'raj yang akan kita laksanakan bersama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya kesempatan subuh pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa kembali melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian dan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholat subuh kita, kajian kita, serta ibadah-ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat teriring salam. Mari Bapak Ibu kita sama-sama sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam merusakkan perjuangannya. Istimewa sekali pagi hari ini kita hadir di masjid ini, beberapa agenda sekaligus kita bisa kerjakan. Tema yang akan saya sampaikan berkaitan dengan peringatan Isra Mi'raj pada pagi ini adalah 5 inspirasi peristiwa Isra dan Mi'raj menuju hamba atau pribadi yang luar biasa. Kenapa ada kata luar biasa? Karena peristiwa Isra Mi'raj peristiwa luar biasa. Dijalankan oleh siapa? Dijalankan seorang hamba yang luar biasa. Luar biasa sebelumnya adalah bagaimana tantangan dan rintangan yang dihadapi Rasulullah SAW, luar biasa. Yang kedua, hadiah dari Allah setelah Rasul mengalami rintangan yang luar biasa, dan puncak rintangan adalah ketika puncak dakwah sedang dimulai 1 tahun menjelang hijrah ke Madinah. Orang yang selama ini begitu dekatnya dengan Rasul, membackup perjuangan Rasul, meninggal dunia. Pertama Khadijah, kita tahu siapa orang pertama kali masuk Islam? Khadijah.
ketika Khadijah masuk Islam dalam keadaan kaya raya, sepertiga Mekah punya Khadijah. Tapi di ujung kematian Khadijah, hartanya habis untuk berjuang di jalan Allah. Karena itu Rasul pernah menyampaikan, wahai istriku, maafkan saya, kamu bertemu saya dalam keadaan kaya, dan setelah ikut saya berjuang kamu masuk Islam, hartamu habis untuk di jalan Allah. Apa kata Khadijah? Wahai Rasulullah, jangankan harta saya, seandainya engkau berdakwah dan engkau melewati sungai, dan sungai itu tidak ada jembatannya, saya Khadijah siap menjadi jembatannya. Orang yang begitu rela berkorban jiwa raganya di puncak perjuangan Rasulullah menjelang hijrah, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum hilang rasa sedih itu. Pamannya Abu Thalib yang pasang badan setiap kali ada serangan untuk dia, walaupun sampai akhir hayatnya dia tidak mau masuk Islam, meninggal dunia. Kesedihannya dua. Sedih pertama, Abu Thalib pamannya yang begitu membela dia luar biasa. Yang kedua, dengan izin Allah sampai matinya tetap kafir. Ini yang kemudian disebut dalam sejarah Amul Hazan, tahun kesedihan, puncak kesedihan Rasul. Setelah sebagai orang yang luar biasa, hamba paling luar biasa di dunia ini, turun hadiah kepadanya seperti kita yang sudah ngelewatin ujian demi ujian, dikasih rekreasi. Ini rekreasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rekreasi paling beberapa benua kita bisa penuhi, atau kalau kita sebagian hanya sekedar keluar kota. Hari ini rekreasi Rasul tidak akan ada sampai kiamat yang bisa melewatinya. Dipanggil oleh Allah menuju Sidratul Muntaha dengan melewati 7 langit. Manusia di bumi langit satu aja belum selesai, Rasul 7 langit dan sampai ke Sidratul Muntaha. Ini karena apa? Peringatan ini harus kita kenang, kita ambil hikmahnya. Nah, kemudian hikmah apa yang kita ambil dari perjalanan seorang manusia yang luar biasa? Tentu keluar biasanya Rasulullah bukan hanya untuk Rasulullah, tapi siapa yang mengikuti oleh Rasul, dia pun akan luar biasa. Karena dalam rumus motivasi kita selalu ingat, cara tercepat untuk sukses mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah sukses. Cara tercepat untuk bisa luar biasa mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa. Lalu apa saja yang harus kita ikuti? Kita ambil landasannya dulu. Harus jelas landasannya. Surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Mari lihat terjemahannya, dari situ kita akan berangkat. Maha suci Allah Subhanalladzi, yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram Mekah ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina sana, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari ayat ini ternyata ada inspirasi yang luar biasa kalau kita jeli. Minimal kalau saya lihat ada 5 yang kalau selesai alhamdulillah, kalau tidak selesai ya sampai selesainya aja. Kita harus selesai karena acara kita masih banyak. 5 inspirasi. Yang pertama, awal surah tadi dengan subhana menunjukkan periwasta ini luar biasa. Subhanallah, luar biasa. Gitu ya. Gambaran luar biasa. Yang kedua, dipilihnya waktu malam. Subhanallah asra bi 'abdihi lailan. Malam kan? Dipilihnya waktu malam merupakan isyarat bahwa
Waktu itu, waktu tersebut adalah waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai langkah utama untuk menjalani hamba yang luar biasa. Udah ketemu dua dengan tadi, satu subhanallah menggambarkan peristiwa luar biasa, kedua waktu malam sarana untuk menuju hamba luar biasa, yang ketiga apa? Untuk menjadi hamba yang luar biasa atau pribadi yang luar biasa, gerak langkahnya harus minal masjid ilal masjid. Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjid ilal masjid. Yang ketiga, diwajibkannya sholat 5 waktu karena dapat oleh-oleh dari Sidratul Muntaha sana. Perintah sholat 5 waktu, diwajibkan sholat 5 waktu serta dianjurkannya untuk berjamaah karena sholat sebagai senjata menuju hamba yang luar biasa. Nanti kita lihat. Yang kelima, hamba-hamba atau pribadi-pribadi luar biasa ialah hamba yang senantiasa merasakan kebesaran dan pengawasan Allah. Yuk kita lihat satu persatu dari 5. Pelan saja Pak, karena seperti yang saya sampaikan, kalau selesai 5 alhamdulillah, 2 alhamdulillah, 1, 3 alhamdulillah. Mari kita lihat awal surah dengan subhana, menunjukkan pribadi peristiwa luar biasa. Di mana peristiwa luar biasa yang bisa kita ambil? Kebetulan sekarang dunia sudah begitu canggih, saya juga memanfaatkan teknologi itu sehingga mungkin kita bisa merenung sejenak. Yang perlu kita ketahui, perjalanan Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Berapa tempat? Berapa tempat? 3. 1 Masjidil Haram, start, transit di Aqsa, naik ke langit 7. Berarti 3 titik kan? Nah, yang dijalankan Rasul kenapa luar biasa? Ternyata ini perjalanan antar dimensi. Kalau dimensi manusia nggak bisa. Kecepatan kita, kalau melebihi kecepatan pesawat aja kita udah hancur badan kita. Diterbangkan itu Pak. Jadi perjalanan antar dimensi maksud saya, ada fenomena fisik, ada fenomena non fisik. Di luar dimensi ruang dan waktu yang ada, di luar dimensi itu. Ini kalau yang belajar fisika masih ingat kita, dimensi adalah suatu kerangka acuan yang menggambarkan alam ini gitu, dimensi. Saya kasih gambar biar ada ilustrasi sedikit, nanti kita baru tahu luar biasa gimana. Satu dimensi garis lurus. Ini punten yang dosen atau guru fisika mau dikoreksi saya kalau salah. 2 dimensi kanan kiri, 3 dimensi lengkap. Makanya kalau ada gambar seperti yang paling kanan itu menggambarkan seorang ahli lukis gambar batu di jalan, padahal gambar biasa digambar 3 dimensi. Kalau gitu manusia berapa dimensi? Ayo, apel ini berapa dimensi? 3 lah ya, 3 dimensi. Manusia kan 3 dimensi, itu kan secara fisik. Secara ruang dan waktu, secara waktu. Mari kita lihat. Isra Mi'raj terjadi sekitar tahun 621 Masehi. Pesawat terbang baru diciptakan tahun 1903. Berapa tahun itu Pak ya? 1300 kurang lebih ya. Jadi antara Nabi Muhammad bisa naik ke Sidratul Muntaha dengan ditemukannya pesawat terbang itu 1300 tahun. Nah, kalau kejadian saat itu kemudian diukur dengan dimensi sekarang, saat ini jarak Mekah ke Yerusalem, Palestina sana, jika menggunakan pesawat terbang memakan waktu kurang lebih 1 jam 52 menit atau kurang lebih 2 jam lah. Kalau terbang kita dari Mekah ke Yerusalem 2 jam. Maka saat itu
Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang mustahil kecuali bagi orang yang beriman dengan kekuasaan Allah. Sekarang saja pakai pesawat 2 jam, kalau pakai onta 2 bulan. Rasul sebagian malam perjalanannya, dan tidak hanya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, langsung ke Sidratul Muntaha. Maka kalau nggak diterima dengan iman, nggak bisa. Itulah kenapa Abu Bakar digelar As-Siddiq. Ketika dia datang dari Mi'raj menyampaikan, Abu Bakar, saya baru Isra dan Mi'raj, begini-begini. Sodakta, kamu benar, lebih dari itu saya percaya. Sebagian yang nggak kurang iman kembali ke agama mereka karena dikira menghayal, dikira halusinasi, dikira apa? Mimpi. Padahal benar-benar terjadi. Kenapa Abu Bakar mengatakan? Abu Bakar bicara dengan imannya, karena Rasul selama ini nggak pernah bohong. Digelarilah dia Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan dia pertama kali. Oke, jadi di 3 tempat: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul. Oke, saya detailkan lagi Pak, saya detailkan nih, nggak biar bayangan Bapak bisa mengatakan ini peristiwa luar biasa. Jadi mohon maaf, pola motivasi adalah memberi inspirasi. Jadi bukan sekedar didengarkan sudah, enggak. Kita harus muncul inspirasi pulang dari sini apa? Kalau tadi dari jarak Mekah dan Yerusalem itu kalau naik pesawat 1 jam 52 menit, kalau pakai onta 2 bulan. Lalu berapa jarak antara Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha? Kita lihat sini ya. Saya menggunakan Google. Kan zaman sekarang gampang sekali Pak. Bapak nanti klik aja pakai Google Map itu ya. Kalau naik pesawat, Bapak lihat situ 1 jam 52 menit, naik onta 2 bulan. Sekarang gampang sekali Pak. Ketik aja, jarak itu ketahuan Pak. Ini ngambil dari apa? Google Pak. Dari apa? Google Map. Oke? Nah, lihat sini. Lihat sini. Kalau kita lihat peristiwa Isra Mi'raj secara detail 1 lembar ya gitu ya. Katakanlah di sini Bapak lihat waktunya tadi tahun 621 Masehi, rutenya Mekah, Yerusalem, 7 langit yang dilewatin. Jangan Bapak di gampangan langit itu dempet Pak. Sekarang aja manusia belum sampai ke langit pertama Pak. Ini langit 7 Pak. Nggak bisa deh akal kita. Nah, itu Isra-nya jelas Mekah, Yerusalem. Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-7. Mentok di situ Jibril udah tidak ikut lagi. Ya, Sidratul Muntaha. Menariknya, setiap transit ketemu nabi-nabi terdahulu. Ini udah di luar dimensi waktu, Pak. Nggak bisa. Kita mau ketemu orang tua kita di dunia yang udah meninggal, nggak bisa nunggu kapan. Kenapa Rasul bisa? Dimensi waktu udah lintas, nggak dengan dimensi. Pertama, bagaimana kecepatan ini bisa dibayangkan, Pak? Sedangkan daratnya aja, ini perjalanan daratnya Mekah Yerusalem pakai pesawat 1 jam 52 menit. Pakai onta berapa bulan? 2 bulan pakai onta. Terus kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Rasul nggak sepanjang malam, sebagian malam. Perhatikan, bukan sepanjang malam, sebagian malam. Nah, udah di langit, transit, balik lagi. Udah di Mekah lagi. Perdebatan muncul. Apakah Rasul Mi'raj dengan badannya, apa hanya hatinya, mimpi saja? Real dengan fisiknya. Buktinya apa? Rasul sebelum berangkat minum susu yang dikasih malaikat. Kemudian Rasul ketemu di Yerusalem pedagang Mekah yang lagi istirahat, bawa onta ini, bawa kuda ini. Rasul bisa menghitung jumlah pintu Masjidil Aqsa. Jadi kalau saya mengatakan dengan Pak Haji Nasri, Pak Haji,
Saya baru dari apa misalkan ya, Semarang misalkan ya, atau ke Jogja gitu aja. Terus buktinya ke Jogja apa? Oh ada ini, saya menjelaskan dengan jelas. Subhanallah. Jadi dengan fisiknya, lalu bertanya kok bisa? Ini di luar dimensi ruang dan waktu. Saya kasih tahu contoh dimensi ya, Pak. Bapak mungkin mau bayangin betapa sibuknya malaikat Israel hari ini, Pak. Perang di Ukraina belum selesai, banyak yang mati nggak? Di Ukraina banyak yang mati nggak? Yang nyabut nyawa siapa? Israel? Oke. Ini belum selesai, Palestina perang lagi. Banyak yang mati nggak? Terus Bapak bilang, kayaknya di Komplek Pelindo aman deh. Israel lagi sibuk nyabutin yang di mana? Yang di Ukraina sama di apa? Palestina. Bapak ngerasa aman? Terus Bapak ngebayangin, gimana ya cara nyabutnya itu? Jangan dibayangkan, ini di luar apa? Dimensi. Oke, saya cerita sama Pak Haji Yahya. Pak Haji Yahya, ada kisah menarik di An-Nahl, di pesantren saya. Ada semut bolak-balik Bogor Bekasi cuma setengah hari, Pak. Kalau semut Masjid Al-Muhajirin ke rumah Pak Haji berapa hari? Belum tentu 2 bulan tuh, Pak. Oke, ini setengah hari bolak-balik Bogor Bekasi. Ceritalah sama teman-teman, saya tadi baru ke rumah ayah, terus balik lagi. Kata semut yang lain, bagaimana kamu dari dapur ke laboratorium aja bisa sebulan, dari dapur ke rumah ustadznya berapa lama? Masa kamu ke rumah ayah di Bekasi sana 1 hari? Iya, karena saya ikut ayah di mobil ayah. Bisa terima? Ada lagi semut Tanjung Priuk. Jadi yang Pak punya travel, semut Tanjung Priuk ke Mekah bolak-balik cuma 9 hari, Pak. Bisa nggak? Bisa. Ikut Pak Haji, kopernya kebawa ke sana, Pak Haji pulang ikut nggak? Ikut. Berarti semut ini perjalanannya dari sini ke Mekah bolak-balik cuma 9. Oke. Keluar dimensi. Jadi nggak usah ngebayang bagaimana Rasul kalau seandainya dimensi fisik ini nggak bisa, Pak. Menurut fisika dengan kecepatan sekian hancur tubuh manusia. Ini kecepatan super, Pak. Langit 7 nggak kebayang cepatnya kayak apa. Kalau hanya pesawat ulang kali kecil itu udah hancur tubuh manusia. Rasul utuh. Jadi sekarang udah tahu, itulah peristiwa luar biasa. Dalam bahasa kajian itulah mukjizat. Kalau ngomong mukjizat mungkin sebagian anak-anak Gen Z, generasi apa lagi, generasi macam-macam milenial, apa itu? Coba ini mukjizat. Dengan bahasa ilmiah tadi, perjalanan Rasul lintas dimensi. Kebayang? Harus selesai dulu nih. Clear ini, udah clear? Sudah nggak ragu? Di samping kita punya iman, ini untuk memperkuat. Kemudian setelah nyari lagi, pertama ketemu Nabi Adam, itu lintas dimensi waktu, Pak. Bagaimana balik? Nggak bisa. Dimensi udah nggak ada. Kemudian di langit kedua dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga Nabi Yusuf, Nabi Idris di 4, Nabi Harun kelima, keenam Nabi Musa, ketujuh ketemu Nabi Ibrahim, naik Sidratul Muntaha. Sampai di sana Rasul mendapat oleh-oleh yang luar biasa, yaitu perintah apa? Sholat. Saya katakan begini, Pak, coba camkan dengan baik. Ketika Rasul perintah zakat, perintah Pak, malah Jibril turun. Hari ini Rasul perintah sholat langsung menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak ngupas apakah Rasul ketemu dengan wajah Allah. Ini ada 3 pendapat, terlalu pendek untuk membicarakannya. Saya akan langsung udah ketemu aja lah, nggak usah bagaimana ketemunya, apa salaman apa tidak, apa pelukan apa tidak, nggak usah ditanya. Yang pasti Rasul ketemu Allah. Ya lihat, saya minta setelah ini dapat Bapak praktekkan apa yang dikatakan ya, di Sidratul Muntaha, ngelihat surga, ngelihat neraka. Kalau yang di peringatan-peringatan biasa di sini dikupas amalan apa saja di sana seperti ini seperti itu. Saya ada respek lain karena itu udah sering.
dari aspek lain, aspek yang bisa dipraktekkan karena motivasi. Kita lihat, ketika Rasul ketemu Allah, di sana juga Rasul ketemu malaikat Jibril dalam wujud yang asli. Selama ini kan malaikat Jibril ngasih wahyu, kadang berbentuk laki-laki, kadang suara saja. Hari itu dia melihat Jibril dari wujud yang asli. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha sebenarnya pohon, gambaran pohon apa sih ya? Bidara, pohon lupus yang puncak kebijakan. Kalau di lambang itu wisdom, bijaksana kalau dengan lambang itu. Tapi di sini katakan puncak yang paling bisa terakhir dipenuhi, nggak bisa sampai ke apa namanya arsy, Sidratul Muntaha. Nah, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian dari tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Clear? Ketemu Allah, ya, di situ lihat Nabi, ngelihat malaikat Jibril. Oke, lalu apa yang dikatakan? Dan Bapak pulang ini saja udah selesai. Cukup sebetulnya peringatannya. Kalau dapatin apa yang dapat? Yuk kita praktekkan. Bapak udah hafal semua. Dialog Rasul dengan Allah. Nah, begitu ketemu Allah, Rasul pun mendekat dan memberi salam penghormatan kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ayo dibaca bersama-sama. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Segala penghormatan, keberkahan, sholawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Coba. Setelah Rasul salam, dijawab sama Allah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salam sejahtera selalu tercurah kepadamu wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Nabi, semoga rahmat Allah, berkahnya, rahmatnya tercurah untukmu ya. Keren banget ya. Nabi melihat salam dari Allah nggak mau jumawa untuk saya aja. Dia melibatkan yang lain. Apa yang dilihat? Coba ketiganya. Mendapat jawaban seperti ini, Rasul SAW tidak merasa jumawa atau berbesar diri. Justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Ini yang membuat kita sangat terharu. Dia ingat kita, ingat Nabi yang lain. Coba lihat, ya, ingat umatnya. Setelah dia dapat salam dari Rasul, apa jawaban Nabi? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Ya Rob, selama ini kita sholat ngapain? Tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Tenang, tenang. Bayangkan itu kondisi itu adalah kondisi dialog. Selesai ini gimana? Para malaikat kagum. Masya Allah, ini pembicaraan yang begitu indah antara seorang hamba yang luar biasa dengan Tuhannya yang maha besar. Melihat peristiwa ini, para malaikat menyaksikan dari luar Sidratul Muntaha, tergetar dan terkagum-kagum betapa rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulia Nabi Muhammad. Kemudian para malaikat mengucapkan dengan penuh keyakinan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah urut-urutnya kebang? Oke. Setelah ini, lalu apa tugas kita? Dicontohkan Rasul,
Jadilah rangkaian percakapan dalam peristiwa ini menjadi suatu bacaan dalam sholat, yaitu pada posisi tahiyat awal dan akhir, yang kita ikuti dengan sholawat kepada Nabi sebagai sanjungan seorang individu yang lemah kepada seperti kita yang menyayangi umatnya. Jadi kita sanjungan dari kita untuk Rasul yang dia udah mikirin kita. Apa berikutnya? Tinggal kita sekarang Allahumma sholli ala Muhammad, sebagian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udah, nggak usah diributin itu dulu. Kadang-kadang begitu aja panjang lagi kajiannya. Udah, pokoknya yang mau Sayyidina terusin aja. Sekarang saya ambil contoh seperti ke hadisnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fi innaka Hamidum Majid. Oke. PR-nya apa pulang dari sini? Ingat terus yang lalu, kalau kita ingin mendapatkan hasil berbeda, lakukan cara berbeda. Sholat kita udah lakukan dari balik sampai sekarang. Kok nggak ngubah hidup kita, nggak menambah ketenangan, nggak bawa kedamaian, nggak menambah keberlimpahan hidup kita, jangan-jangan di sini kita ada yang keliru. Sholat kita seperti buruk, super cepat. Tadi kan Rasul kenapa cepat? Dari Mekah ke Yerusalem naik apa? Buruk. Buruk itu kilat sebetulnya, kendaraan yang gambarnya kayak kuda, kayak keledai, cepatnya luar biasa. Oke. Nah, sekarang kita bukan apanya, kecepatan ke sholatnya kayak buruk. Salah ngambil hikmah rupanya. Mulai hari ini ketika Bapak tahiyat, tenang dulu. Bayangkan kondisi kita sedang menghadap Allah. Lalu Bapak setelah tenang, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Bayangkan Rasul menjawab setelah mendapatkan itu, ya, jawabannya diikuti, jangan langsung at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah gitu kan, assalamualaikum ayyuha gitu, enggak gitu. Jadi kita ikuti dari sini, ini putus-putus saja ya. Jadi begitu dia nerima ini dari Allah, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut, napas dululah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini bayangkan. Yang pertama siapa yang ngomong nih? Yang pertama ngomong siapa? Siapa kepada siapa? Rasul kepada Allah. Dia tamunya kan? Begitu datang, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Kemudian apa? Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Setelah dia ngomong, Rasul nggak sendirian, jumawa langsung ya, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Selesai, seakan-akan malaikat di sekitar itu, di sekitar kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Kemudian kita urusannya Allahumma sholli ala Muhammad sebagainya. Siapa mempraktekkan? Siapa mempraktekkan enggak? Masya Allah Ta'ala ya. Bapak Ibu, siap mempraktekkan nggak ketika membaca tahiyat dengan tartil pelan diresapi? Siap nggak? Siap nggak Bapak Ibu? Allahu Akbar. Kalau kita yang begini aja nggak siap, bagaimana menjadi hamba yang luar biasa? Emang itu mau kemana sih buru-buru? Sekali lagi, nggak akan ada artinya peringatan Isra 100 sekalipun kalau kita nggak ambil pelajaran guru Pak. Saya katakan nggak penting peringatan ini, nggak penting ceramahnya Rahmat. Yang penting adalah apa yang akan kita lakukan setelah mendapatkan materi ini. Yang penting adalah apa yang akan kita lakukan setelah peringatan Isra Mi'raj. Sekali lagi, siap Bapak Ibu untuk mempraktekkan ilmu ini? Siap insya Allah. Ngomong siap itu bukti Pak. Ini Masya Allah Ta'ala. Banyak berdoa di tempat begini Pak. Bismillah siap insya Allah. Allah mendengar, dikasih kita jadi bisa.
Siap pakai nanya segala, Ustadz siap apa enggak? Ya salam. Latihan ya, latihan menggunakan momen namanya nih. Nih, berpikir dengan cara yang berbeda. Ini namanya begitu ya. Jadi jangan kebayangin peringatan Isra Mi'raj. Udahlah dengerin aja, bodo amat, udah sering, udah denger, udah hafal Ustaz Rahmat, udah hafal saya, hafalan saya lah dari para amat. Saya nggak ngajarin Bapak sama sekali. Saya ngingetin diri saya, ada peristiwa luar biasa, mau ambil nggak? Kalau nggak ya kembali biasa lagi, gitu ya. Oke, setuju ya? Baik. Nah, setelah ini selesai Bapak Ibu, kan udah nih, udah ketemuan ya, dapatlah oleh-oleh sholat. Nah, sebelum oleh sholat selesai, dapat itu betapa kita bersyukurnya. Perintah pertama sholat itu suruh 50 kali sehari semalam. Dia datang sama Musa, sampai di Musa ditanya, turun Ibrahim, Musa, kamu dapat apa? Perintah sholat 50, gak kuat umatmu, minta keringanan, bolak-balik 45, 40, 35, terakhir 5. Kata Musa, balik lagi, 5 aja berat umatmu. Kan terbukti sekarang. Tahiyatnya cepet banget, tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu. Gimana itu bisa merasakan itu? Kenapa? Sholat sisa waktu kita. Seakan nggak penting tuh, penting main HP, penting kerja. Orang luar biasa enggak? Ini puncak kita mengangkat luar biasa. Nah begitu udah 5, suruh maju lagi, malu Nabi Muhammad. Kabar baiknya, kalaupun kita hanya 5 waktu, pahalanya sama dengan 50 waktu. Karena satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Oke? Baik. Nah, saya ingin mendisklaimer untuk teman-teman sekalian, seringkali gambar buruk itu di beberapa, saya melihat di beberapa tempat, di rumah Pak Kiai, di rumah seorang muslim, ada gambar ini, katanya gambar buruk. Ini penghinaan luar biasa. Ini tulisannya ya, buruk Nabi. Masa Nabi naik ke Sidratul Muntaha, dari Mekah ke Madinah ke Sidratul Muntaha, naik perempuan gambarnya cantik begini? Pelecehan ini Pak. Tolong yang punya gambar ini ambil sobek. Ini Yahudi yang bikin. Merendahkan Rasul, seakan-akan Rasul luar biasa urusan wanita. Banyak ditemui Pak ini, makanya saya ambil karena penting ini. Oke, selesai. Ini baru pertama. Yang kedua, ini sudah dengan tadi subhana, besar sekali, luar biasa sekali. Sekarang dipilihnya waktu malam merupakan isyarat bahwa waktu tersebut adalah waktu terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai langkah utama untuk menjadi hamba yang luar biasa. Perhatikan ini. Tadi kan subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Kenapa dipilih malam? Ada rahasianya, Pak. Karena ternyata dipilihnya waktu isyarat bahwa waktu paling efektif mengakses energi Allah, waktu paling efektif mendapat pertolongan Allah, waktu malam. Ini dipraktekkan bukan hanya kita, Pak. Orang Yahudi itu jam 2 udah bangun, Pak, baca Quran, Pak. Walaupun dia Yahudi. Tahu orang-orang hebat yang saya baca bukunya, dari mulai Stephen Covey, gurunya, kemudian ada juga Anthony Robbins. Ini nggak ngerti agamanya apa, tapi dia mewajibkan kepada muridnya bangun malam, Pak. Makanya ketika saya dengar seminar itu, ampun saya menjerit. Ya Allah, saya dapat peringatan untuk bangun malam, justru dia orang kafir. Sejak itulah saya kemudian, saya akan bikin motivasi Islam. Ngapain saya ikut dia tapi nggak ada berpahala? Sampai saya diajarin Bapak, suruh berdiri begini. Punten, saya harus mempraktekkan ini sama guru saya, guru yang motivasi tadi, suruh berdiri seperti ini Pak. Kalau kamu nggak bisa bangun, begini berdirinya. Bayangin aja, biar apa? Biar hilang ngantuknya. Bayangkan, saya ada ceritain tapi saya nggak teruskan. Tapi intinya, ini Rasul ngajarkan, Allah mengajarkan kepada kita. Kenapa kita nggak melakukan itu? Yuk kita buka. Kita buka. Ternyata Rasul ngasih kabar kepada kita, sholat malam kebiasaan orang-orang luar biasa terdahulu. Sholat malam kebiasaan orang soleh terdahulu. Sholat malam kebiasaan orang-orang sukses terdahulu.
Sampai Rasul mengatakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholina qablakum. Hendaklah kalian menjalankan sholat malam karena ia merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Biasakan kalian sholat malam karena sholat malam kebiasaannya orang-orang soleh terdahulu. Ia merupakan sarana paling efektif untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, pelebur kejelekan, pencegah dosa, pengusir penyakit. Coba, sekarang jam berapa kita bangun? Kalau kita punya keinginan ingin ubah hidup, tapi bangun kita masih ngepas subuh, bahkan selebih subuh, berarti kita nggak sungguh-sungguh kepengen berubah. Mau ubah apa saja, ekonomi lah, ke rohani kita terutama. Kalau belum berani sholat malam, jangan berani mimpilah. Tambah susah itu. Pastikan yang akan mengubah hidup kita setelah 5 waktu bangun malam. Pastikan itu. Ini rahasianya. Masih ingat rumusnya? Cara tercepat untuk sukses mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah sukses. Kalau gitu dalam tema ini, cara tercepat untuk kita bisa menjadi hamba yang luar biasa, ikuti apa yang dilakukan mereka-mereka yang sudah mendapat derajat luar biasa. Para ulama yang dengan waktunya, umurnya mungkin lebih muda dari kita, karyanya luar biasa. Ya Haji Ahmad Dahlan, nggak nyampe 60 tahun, 57 tahun meninggal, tapi subhanallah karyanya di mana-mana. Imam Nawawi nggak nyampe 50 tahun, tapi kitabnya dibaca seumur hidup belum tentu selesai. Kita bangga banget umurnya udah tua. Tanya dong karyanya apa? Tanya dong amalnya apa yang bisa menyelamatkan kita? Tanya. Kalau belum berarti ada yang keliru. Oke, ya teruskan. Nah, kan ngomongin luar biasa kan? Bapak mau dengar kabar luar biasa? Ketika Rasul dalam waktu kurang 23 tahun telah merubah peradaban dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat modern, dari perdagangan yang lintas provinsi, kalau di sini udah lintas negara, dari kebudayaan, dari seluruhnya maju pesat luar biasa, yang waktu untuk mengubah peradaban seperti itu di negara lain waktu itu ada paling besar Romawi, ada juga dua peradaban itu Roma diantaranya itu perlu waktu ratusan tahun. Rasul nggak nyampe 23 tahun merubah itu. Maka Romawi yang paling besar saat itu pengaruhnya, kalau sekarang mungkin Amerika, ngirim Intel. Intel, coba diintelin tuh Muhammad dan teman-temannya, kenapa dalam tempo sangat singkat bisa mengejar kita? Tentaranya mengerikan dia. Apa rahasianya? Berangkat Intel, Pak. Biar kita membuka mata ini. Kalau kita belum bisa ngikutin, nggak usah mimpi lah. Terima aja dah. Begitu di sana berapa hari, namanya Intel, pura-pura bareng sahabat pulang. Lapor ke komandan. Raja, sudah saya. Apa rahasianya? Yang kamu amati, yang kamu bisa pelajari dari mereka yang begitu cepat, hebat, luar biasa. Apa jawabannya para Intel ini? Jawabannya, mereka Muhammad dan para teman-temannya, sahabatnya, ruhbanun bilail wa firsanun binahar. Nabi Muhammad dan teman-teman itu kalau malam seperti rahib kita, menjerit, menangis begitu dekatnya dengan Tuhan. Kalau siang seperti singa padang pasir. Sebagian kita malamnya benar tahajud, siangnya tidur sepanjang hari. Sebagian kita qiyat tiap hari, malamnya kayak bangke. Yang begini ingin sukses dunia dan akhirat. Dunia enggak, akhirat juga wassalam juga kalau begini caranya. Konsepnya jelas di Rasul. Terus ngata-ngatain orang, si begini, orang begini, begitu. Sini nih. Nanti kalau belajar di buku tipologi manusia, kita akan diajari ketika ada masalah orang yang hebat, seorang pemenang, seorang yang luar biasa. Hal pertama, nunjuk saya yang paling bertanggung jawab terhadap nasib saya, bukan urusan orang lain. Ruhbanun bilail wa firsanun binahar. Oke. Nah, kalau dikumpulkan
Amalan sholat malam itu luar biasa. Saya ngambil salah satu pendapat. Ibnu Al-Hajjaj berkata, Qiyamul Lail memiliki faidah-faidah, antara lain adalah menerbangkan dosa-dosa layaknya angin kencang yang menerbangkannya dedaunan kering dari pepohonan. Ia juga memberikan penerangan di dalam kubur dan memperindah wajah. Karenanya rasa malas hilang dan berubah menjadi rajin. Para malaikat melihat sinar Qiyamul Lail di langit laksana gemerlap bintang yang menghiasi langit. Pak, kalau kita bangun malam kan ngeliat langit, ada cerah kan, ada bintang, ada itu kan? Allah Akbar. Kalau sekarang kita bisa langit menyinari bumi, orang-orang yang sholat malam bisa menyinari, bisa membuat sinar dari bumi ke langit. Kenapa? Rumah orang-orang yang sholat malam di mata para malaikat seperti gambarkan di sini penuh dengan bintang-bintang, penuh dengan cahaya mantul ke langit, Pak. Rumah orang yang sholat malam memantulkan cahaya sehingga langit menjadi terang. Banyak yang orang sholat malam. Kalau rumah itu tiba-tiba redup, malaikat langsung turun. Kena apa ini rumah ini redup? Kalau tahu dia sakit langsung doakan para malaikat. Nah, kita nggak pernah bercahaya, nggak dipikirin malaikat. Memang dari dulunya redup. Ini tadinya cahaya, tahu-tahu begitu lihat, oh lagi sakit, didoakan malaikat, Pak. Bayangkan, Pak. Yuk kita kumpulkan fadilah sholat malam. Sholat malam luar biasa. Pertama, sarana efektif mendekatkan diri kepada Allah. Sudah tadi. Menghalangi dari dosa. Sudah tadi. Menghapus kesalahan. Sudah tadi. Menolak penyakit. Sudah tadi. Di hadis yang pertama. Sekarang yang belum. Diangkat ke tempat derajat yang terpuji. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam bersembayanglah tahajud kamu sebagai suatu ibadat tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, yang luar biasa. Amalannya apa? Salat malam. Diangkat kita. Berikutnya, Pak, diberi kekuasaan yang bisa menolong. Luar biasa. Ini yang kenapa luar biasa. Dan katakanlah, ya Tuhanku, ini doa salat malam, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang bisa menolong di dunia, menolong di akhirat. Kita nyari pertolongan ke orang lain yang lemah, kita minta tolongan kepada sahabat yang lemah, atasan yang lemah, ada sarananya. Maka bahagialah orang yang salat malam, tenang hatinya. Ketika dia mesti tenang, punya Allah yang Maha Kaya yang bisa menolong dia. Kalau dia banyak masalah, tenang, punya Allah yang bisa menolong dia, yang memberi jalan keluar dan sebagainya. Oke, berikutnya apa? Ini dia diberi perkataan yang berat. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Inna sanuki alika qaulan tsaqila. Saya membaca beberapa keterangan dari para ulama. Qaulan tsaqila, perkataan yang berbobot, yang berwibawa. Bisa jadi kita punya anak, omongan bapaknya, ibunya nggak didengar, belum punya qaulan tsaqila. Bapak, ibu yang ini yang sudah qaulan tsaqila lisannya, kita baru panggil, nah, iya ya, saya tahu ya, saya terlambat tadi sholat Jumatnya. Nah, iya ya, tahu, saya belum baca Quran. Itu udah ceramah panjang kali lebar kali tinggi, nggak didengar. Kita atasan, ngumpulin karyawan, anak buahnya, nggak didengar. Belum qaulan tsaqila. Ceramah kita udah membusa-busa mungkin kayak saya, nggak ngefek. Kenapa? Belum qaulan tsaqila. Salat malam, baca Quran. Rubah. Ibu yang mendidik anak lagi mengalami kesulitan, orang tua, atasan, pimpinan marketing manajer yang lagi prospek pelanggan, amalkan ini. Bangun malam, baca Quran yang panjang. Latihan kalau sholat tuh jangan itu saja.
Hafalkanlah surat-surat yang populer. Rakaat pertama Tabarok selesai 2 rakaat. Naik lagi Al-Waqiah 2 rakaat selesai. Naik lagi Yasin 2 rakaat selesai. Naik lagi Al-Kahfi misalkan. Silakan. Kalau belum ya juz amalah minimal. Jangan Allahu Akbar waladdallin amin. Pelanggaran itu. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul huwallahu. Itu aja. Latihan berdiri kayak apa begini? Bayangkan kita di hadapan di padang mahsyar, rasakan kaki itu benar-benar terasa kayak sih kalau berdiri Yasin selesai. Ini nggak ada apa-apanya dibanding kita berdiri nanti di padang mahsyar. Rasakan sekali lagi sholat itu 1 juz 2 rakaat. Nanti 2 juz lagi atau 1 juz 1 rakaat sehingga selesai 11 rakaat, minimal 10 juz. Sekali-kali boleh ngerasakan itu. Biar apa? Qaulan sakilah. Saya sih memang terus terang kalau memberi motivasi, enggak lah kalau enggak niat untuk menginspirasi diri, terutama kepada teman-teman, enggak lah, rugi saya. Bapak Ibu nungguin saya di sini, seharusnya kan udah makan-makan. Harus ada yang didapat. Hal berbeda yang mungkin selama ini kita nggak dapat. Kalau ini udah pernah dengar, ulangi sampai kita bisa. Itu apa maknanya peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra diperingati setiap tahun kalau nggak ngubah hidup kita. Oke, berikutnya apa? Kaulan sekilas sudah. Lihat ini hadiahnya. Kenapa luar biasa? Di surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Karena waktu udah lewat dikit ya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerja. Subhanallah. Bapak ngebayang nggak sih nikmat menanti kita, Pak? Anak yang solehah menanti kita, menantu yang soleh menanti kita, bisnis yang berkah, keberlimpahan hidup menanti kita, Pak. Apa maksudnya? Salat malam. Luar biasa, Pak. Ya, oke. Berikutnya apa lagi? Terakhir, di malam hari ada waktu yang mustajab. Sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat, pada waktu itu maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan hal tersebut ada di setiap malam. Kurang apa sih kita? Kitanya yang kurang bandel, Pak. Udah ada petunjuk jelas, pakai selera sendiri. Kalau saya sih rugi ya, udah capek kita pontang-panting, kaki buat kepala, kepala buat kaki, hidup nggak berubah. Ada yang salah, Pak. Nggak sesuai dengan tuntunan Rasul. Kalau dapat bunuh diri juga, mati langkah kita. Banyak mereka sukses itu. Di luar negeri berapa banyak orang terkaya, presiden bunuh diri, Pak. Ya, oke. Tuhan kita yang maha agung dan maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia. Ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir, ia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Ditawar, jamaah Al-Mujahirin, siapa yang berdoa? Saya kasih deh. Sepertiga malam. Yang kedua, Pak, siapa yang minta kepadaku saya kasih. Berdoa dikabulkan, minta dikasih. Minta apa? Hidup yang berkelimpahan dikasih Allah maka ya. Minta sehat dikasih. Siapa yang minta kepadaku maka aku akan memberinya. Siapa yang mohon ampun kepadaku maka aku akan mengampuni. Dan banyak lagi. Nanti ada buku saya tentang kebiasaan orang-orang soleh. Itu ini detail. Ini hanya sebagian. Baik. Ini ternyata baru 2 ya. Yang ketiga belum nih. Untuk menuju keajaiban luar biasa, harus menjadi pribadi yang luar biasa. Apa yang diminta? Gerak langkah kita minal masjid ilal masjid, ini belum. Diwajibkan sholat serta dianjurkannya untuk berjamaah karena sholat sebagai senjata menuju hamba Allah, belum juga. Kalau boleh diizinkan sedikit-sedikit saya kupas, boleh? Kalau sudah lapar nggak saya tutup? Enggak, jujur aja, jujur. Masih bisa nerima? Bisa ya? Oke, berarti saya dengan izin Bapak ya, jangan begini. Wah, mentang-mentang Pak Rahmat tuh dikasih waktu terus aja udah lapar tahu.
Lapor mana saya ngomong dengan Bapak yang mendengarkan? Ayo. Nah. Oke, sedikit ya. Kalau nggak dikupas Bapak nggak kebayang apa sih yang dimaksud gerak langkah mereka. Lihat sini. Kan tadi minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Pertama, ini global banget. Berkumpul di masjid direkomendasi Allah dan mendapatkan karunia yang besar. Bapak luar biasa. Rezeki yang paling hebat untuk Bapak hari ini adalah kumpul di masjid. Lihat sini. Di surat An-Nur 36-38. Di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya, di dalamnya bertasbih kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Kita udah pagi sekarang. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli, dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan amal mereka yang paling baik, dan agar Dia menambahkan karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Subhanallah. Di masjid direkomendasi, dikasih karunia, dikasih rezeki tanpa batas. Ayo nyari apa sih kita? Cara sendiri, terusin aja ke babak belur kita. Oke, rajin ke masjid sebagai bukti keimanan. Apabila kalian melihat seorang lelaki biasa pergi ke masjid, maka saksikan dia orang beriman. Saksikan. Lawan yang beriman, munafik. Kalau jarang ke masjid, munafik. Oke, nanti kita ada naungan, ada keadaan yang luar biasa. Ya tidak ada yang dinaungi kecuali salah satunya dari 7 yang dinaungi adalah warajulun qalbu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang senantiasa hatinya dipertautkan dengan masjid. Jadi ada sehari ya, bahwa ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah orang yang biasa ke masjid. Oke, saya teruskan lagi. Rajin pergi ke masjid berarti telah memesan kafling di surga. Barang siapa datang ke masjid pagi dan sore hari, maka Allah akan menyediakan baginya tempat tinggal yang baik di surga. Bayangin aja, kita mau di rumah aja nyicil, beli rumah di awal-awal kita beli rumah nyicil, ini mau ke surga nggak dicicil dari sekarang, nggak dapet lah. Oke, perjalanan ke masjid mendulang kebaikan banyak sekali. Ini juga berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan kaki dalam kegelapan malam menuju masjid-masjid akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Subhanallah. Dan perjalanan ke masjid harus dibiasakan, tidak tiba-tiba. Jadi perjalanan terberat ke masjid adalah ajarkan. Berapa banyak orang sanggup menagih Gunung Bromo, berapa banyak perjalanan jauh sampai ke Eropa, ke masjid berat, jauh. Sedih kalau sendal kita hilang di masjid, lebih sedih kalau sendal kita nggak pernah ada di masjid. Ini ada film sebetulnya, tapi nggak cukup ya. Dan sebetulnya ini ada sholat 5 waktu, tetapi waktu Bapak Ibu, terima kasih ya sudah membersamai kami. Tentu apa yang saya sampaikan jauh dari waktu cukup, tetapi tidak apa-apa seperti yang saya sampaikan. Bapak Ibu, 5 inspirasi dengan peristiwa Isra Mi'raj yang untuk menjadi orang luar biasa. Yang pertama adalah peristiwa itu luar biasa. Yang pertama diawali dengan semua. Yang kedua, gerak langkah orang-orang yang ingin menjadi orang luar biasa, minal masjid ilal masjid. Itu ya, jadi gerak langkah itu sebelumnya ini di yang kedua dipilih waktu malam. Jadi peristiwanya luar biasa, hal luar biasa, bangun malam, minal masjid ilal masjid, sholat berjamaah dan tepat waktu itu sebelumnya. Kemudian banyak istighfar dan merasa dalam pengawasan Allah Taala. Tentu apa yang saya sampaikan, kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah dari rahmat pribadi, mohon maaf kalau Pak Rahmat tadi sedikit goda-goda Bapak Ibu, sama sekali bukan dalam bentuk yang lain, kecuali satu, agar kita bangkit dari keterpurukan kita hari ini, untuk bangkit dengan mengambil momen peristiwa Isra dan Mi'raj. Tentu kalau ada yang tersinggung, saya minta maaf sebesar-besar. Sama sekali tidak ada bermaksud yang lain kecuali agar kita diingatkanlah oleh materi ini, terutama saya dan keluarga. Mari tutup ngaji kita dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.